Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar generasi soleh salehah? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini kita akan belajar bab 9 yang judul materinya rukhsah ataupun kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Kita awali pelajaran kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran kita pada bab ini, pertama, melalui pembelajaran inquiry kalian dapat menjelaskan makna rukhsah dan ibadah. Kedua, melalui pembelajaran marketplace kalian dapat mengidentifikasi berbagai rukhsah dalam salat, rukhsah dalam puasa, rukhsah dalam zakat, dan rukhsah dalam haji. Tiga, melalui pembelajaran berbasis produk kalian dapat membuat bagan atau tabel mengenai rukhsah dalam salat, rukhsah dalam puasa, dan rukhsah dalam haji. Sebelum kita melanjutkan pemaparan materi, maka simak pantun berikut ini. Siang hari ke tukang cukur, pergi ke pasar membeli ikan. Jangan lupa untuk bersyukur banyak kemudahan yang diberikan. Air sungai sangat keruh, banyak sampah makanan ringan. Janganlah kita mudah mengeluh atas apa yang Allah perintahkan. Baik, kita lanjut dengan pemaparan materi tentang rukhsah. Islam merupakan agama yang paling sempurna bagi seluruh umat manusia sepanjang zaman. Salah satu bukti kesempurnaan Islam adalah hukumnya yang tegas dan jelas, namun mudah dan fleksibel dalam pelaksanaannya. Setiap muslim diwajibkan melaksanakan ibadah utama seperti salat, puasa, zakat, dan haji. Namun, Islam tetap memberikan jalan keluar bagi orang yang tidak bisa melaksanakannya dengan sempurna. Salah satu perhatian Islam adalah kemudahan atau keringanan yang disebut dengan sebutan rukhsah. Apa itu rukhsah? Mari kita simak pengertian rukhsah. Rukhsah secara bahasa memiliki arti keringanan atau kelonggaran. Secara istilah, rukhsah diartikan perubahan hukum dari hukum asal karena sebab tertentu dengan tujuan memberikan kemudahan dan keringanan. Dengan rukhsah, keringanan diperboleh oleh manusia untuk melaksanakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala pada keadaan tertentu. Apa hukum rukhsah? Hukum rukhsah adalah al-ibahah atau dalam artian dibolehkan karena kebutuhan atau keterpaksaan. Apa saja yang menjadi alasan ataupun yang membolehkan rukhsah tersebut? Berikut uraian singkat tentang dibolehkan ataupun yang menjadi alasan bolehnya melakukan rukhsah tersebut. Yang pertama, tujuan rukhsah bukan untuk melakukan zalim atau dosa. Dua, orang yang sedang dalam perjalanan atau yang disebut dengan musafir. 3.
rukhsah bagi orang yang jika mampu menjalankan seperti puasa di bulan Ramadan dikarenakan musafir atau sakit. Kemudian rukhsah bertujuan pula untuk menghilangkan kesulitan dan menghendaki keringanan sampai menemukan kelapangan sesudahnya. Dapat diperhatikan pula bahawa rukhsah terbagi menjadi dua macam. Pertama, rukhsah yang mengandung istilah atau kebaikan. Contoh, musafir tidak berpuasa pada Ramadan. Yang kedua, rukhsah yang mengugurkan hukum azimah. Dalam hal ini seperti contoh, meminum tuak atau memakan bangkai pada saat keadaan tertentu dapat dihalalkan. Contoh-contoh rukhsah. Yang pertama, rukhsah dalam solat. Terkait dengan solat, terdapat beberapa aturan yang mempermudah pelaksanaan solat. Dalam perjalanan solat dapat dilakukan dengan cara diringkas atau digabung pada satu waktu. Kemudian hal tersebut yang disebut dengan solat jamak atau solat qasar. Yang kedua, rukhsah dalam berpuasa. Bagaimana dengan orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah puasa? Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk meninggalkan puasa, terutama bagi orang-orang musafir, orang sakit, wanita haid atau nifas, wanita hamil atau menyusui, dan orang tua renta yang sudah tidak mampu lagi melaksanakan ibadah puasa, dengan ketentuan mengganti puasa tersebut setelah kondisinya sehat pada hari yang lain. Rukhsah di dalam zakat. Seperti halnya pada solat dan puasa, pada zakat terdapat beberapa keringanan. Apa saja keringanan pada zakat? Yang pertama, rukhsah ataupun keringanan pada zakat, yaitu zakat fitrah dapat dibayar dengan uang. Zakat fitrah dibayar oleh jenis makanan pokok langsung seperti beras. Untuk memperingan proses pembayaran tersebut, maka boleh dibayarkan dengan uang. Kemudian pembayaran zakat dilakukan oleh pemilik zakat. Maka ada rukhsah atau keringanan untuk mempermudah pembayaran zakat tersebut, maka zakat dapat diwakilkan pembayaran zakat pada orang lain. Kemudian pembayaran zakat fitrah bertujuan untuk membahagiakan fakir miskin pada saat hari raya. Namun demikian, pembayarannya bisa dilakukan beberapa hari sebelum Idul Fitri. Rukhsah dalam ibadah haji. Dalam ibadah haji, ada ketentuan-ketentuan ataupun keringanan yang boleh dilakukan. Yang pertama, ibadah haji hanya diperuntukkan bagi orang yang mampu. Kedua, haji dilaksanakan seumur hidup, walaupun untuk selanjutnya dia masih mampu. Maka cukup hanya haji itu sekali seumur hidup, sesuai dengan hukum wajibnya melaksanakan rukun haji. Kemudian pelaksanaan ibadah haji boleh ditunda meskipun sudah mampu, mungkin dikarenakan hal-hal tertentu.
atau barangkali sakit ataupun kondisi perjalanan yang tidak aman, maka yang dari awalnya wajib dikarenakan kondisi tertentu, maka ada rukhsah untuk menunda daripada pelaksanaan haji tersebut. Kemudian dari segi pelaksanaan ibadah haji, boleh memilih dengan cara tamattu, boleh dengan cara pelaksanaan qiran, boleh juga dengan cara pelaksanaan ifrad. Kemudian pelaksanaan ibadah haji boleh dikerjakan oleh orang lain. Kemudian pembayaran dam dalam ibadah haji boleh digantikan dengan puasa jika tidak menemukan ataupun dapat mengganti sesuai apa yang telah dilanggar oleh jemaah haji tersebut. Kemudian lagi dalam pelaksanaan ibadah haji, boleh tidak bermalam di Mina. Kemudian ibadah haji lain yang berpahala setara dengan melaksanakan ibadah haji, walaupun hajinya dilaksanakan dengan 3 hal tadi. Berikutnya kita bahas tentang hikmah rukhsah. Rukhsah dalam Islam memiliki banyak hikmah. Di antaranya, 1. Mempermudah pelaksanaan syariat Islam. 2. Membuktikan bahwa syariat Islam tidak kaku dan tidak pula ekstrim. Kemudian menguatkan istiqomah dalam ibadah dan cinta ajaran Islam. Dan yang terakhir, hikmah daripada rukhsah tersebut adalah mendorong sikap saling disiplin dan saling menghargai antar sesama. Mudah-mudahan dengan pemaparan materi yang singkat ini bisa memberikan pembelajaran kepada kita semua untuk ilmu pengetahuan kita bersama dalam menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.